Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak ada suaranya, Pak. Kemut. Dari segi teknis tadi ada beberapa gangguan yang termasuk link Zoom yang dipakai terpaksa dialihkan dulu ke link yang tadi diumumkan serentak ya. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini, mudah-mudahan tidak mengganggu atau tidak mengurangi rasa hormat kami dari tim Daya Desa Budaya ya. Terima kasih saya ucapkan ya, di sesi yang terakhir ini masih banyak yang mengikuti dari seluruh rangkaian kegiatan Daya Desa Budaya. Untuk hari ini di sesi yang terakhir, materi yang akan dibahas yaitu tentang penataan lingkungan ya. Penataan lingkungan yang berbasis konservasi. Dan sekarang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Beliau adalah Kang Pepep ya, Kang Pepep Dewe. Dewe-nya nggak tahu apa nih. Kang Pepep Dewe ya, Kang Pepep Dewe ini adalah seorang aktivis lingkungan, sudah cukup terkenal se-Indonesia, bahkan internasional ya. Beliau juga selain di aktivis lingkungan, sama-sama beraktivitas di lingkungan seni dan budaya juga ya. Dibesarkan di lingkungan kesenian kebudayaan dan juga di lingkungan pecinta alaman juga ya. Ada beberapa karya ya yang pernah dibuat oleh Kang Pepep ini ya. Salah satunya ada buku yang cukup terkenal juga di lingkungan para pegiat alam, para pegiat lingkungan. Ya, ada buku Manusia dan Gunung, ya, terus ada buku yang satu lagi apa? Ya, yang buku Sadar Kawasan ya. Nah, itu juga buku-bukunya silahkan bisa dicek ya di shop online atau di beberapa server yang lain ya. Atau mungkin bisa langsung pesan ke Kang Pepep ya. Bisa. Nanti mungkin nomor kontaknya bisa di ini ya. Atau email bisa di-share setelah kegiatan ini berlangsung. Nah, beliau ini selain seorang aktivis lingkungan, terus di kegiatan-kegiatan yang lainnya juga aktif. Pada hari ini saya mengundang ke sini ya, saya selaku tim Daya Desa, selaku ketua tim Daya Desa Budaya. Nah, sengaja menghadirkan beliau ini karena nanti di kebutuhan sekolah alam yang akan diresmikan nanti tanggal 4 Desember ya, ada kelas khusus yaitu tentang kelas konservasi dan kelas gunung ya. Nah, saya sudah mencoba membuat pemetaan ya. Nah, insya Allah nanti di kelas konservasi dan kelas gunung, Kang Pepep ini akan senantiasa mengawal sampai tujuan-tujuan dari kurikulum nanti yang akan dibangun di sekolah alam bisa terlaksana. Ya, ya untuk menyingkat waktu, Kang Pepep ini di hari ini sebenarnya kita dalam rangkaian sesi yang terakhir ini ada satu hal yang
yang sangat menarik sebenarnya untuk membuat proses penyimpulan dari keseluruhan rangkaian yang telah dilaksanakan selama 6 sesi. Ya, jadi yang pertama itu kita melaksanakan seminar budaya ya. Nah, di situ paparan-paparan tentang aspek-aspek budaya, tentang unsur-unsur budaya, fungsi, hakikat, dan segala macam tentang budaya. Nah, pembahasannya ada di sesi awal, termasuk ketika dilaksanakannya proses rangkaian ini, ya, yang dikatakan desa budaya itu seperti apa, itu sudah dibahas pertama kali. Nah, di sesi keduanya ada pelatihan tentang pemanfaatan potensi seni. Yang kedua itu apa ya? Ya, pengembangan wisata ya di sesi yang kedua itu. Pelatihan kepada Karang Taruna ya untuk pengembangan aset wisata desa. Yang ketiganya ada pelatihan kreativitas ya tentang pemanfaatan limbah. Terus yang ketiganya pemanfaatan potensi seni ya, dan yang keempatnya yang kelima itu tentang pengenalan konsep penanggalan waktu Sumedang ya, waktu kuno Sumedang yang bisa dijadikan dasar sebagai bahan utama untuk membuat satu skema ya atau satu sistem dalam proses pemurnian alam gitu. Ya, dari konsep kalacakra. Itu yang diseminarkan di minggu kemarin. Dan yang sekarang satu lagi adalah basisnya konservasi nih. Ya, konservasi itu nanti apa sih yang harus dilaksanakan ketika kita mencoba membuat satu regulasi yang namanya konservasi. Nah, di sini yang akan dibangun adalah sebuah kampung wisata, misalnya kampung wisata desa yang berbasis konservasi. Nah, dari seluruh rangkaian, ya di hari ini kita akan menyimpulkan apa nih yang menjadi titik poin utama itu dari keseluruhan rangkaian kegiatan daya desa budaya ini yang nanti akan melahirkan sekolah alam di sini di Desa Negarawangi. Ya, dan sekolah alam ini akan terbuka untuk umum, cakupan wilayahnya juga bisa lebih diperlebar ke tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Ya, mudah-mudahan di sekolah alam yang berbasis budaya yang nanti akan didirikan di sini ya melalui yayasan yang namanya Yayasan Benteng Mandiri. Ya, sekolah alamnya insya Allah nanti akan kami kasih nama kampusnya Kampus Kalacakra. Ya, nanti kita simpulkan di akhir ya setelah pemaparan dari narasumber Kang Pepep Dewe. Ya, beliau akan memaparkan atau menjelaskan tentang mungkin kiat-kiat atau apa sih tentang konservasi itu. Ya, nah, baik untuk mempersingkat kita langsung aja ya, Bapak ya. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Saya sebagai moderator di sini saya persilahkan. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengeran. Goyang dulu.
Nggak ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Kopi di mute. Oh. Nah kalau resan atos anu terbaru anu terbaru itu ya 3 buku anu kopi di publikasikan. Yang pertama adalah buku Manusia dan Gunung. Yang kedua Traditional Children Game of Indonesia, dan yang ketiga ini Sadar Kawasan. Ketiga buku ini bisa di-download secara gratis dan dibaca secara gratis. Atau bahkan kalau teman-teman punya ketertarikan misalnya orang di-download mah teu ngeunaheun macana di handphone, kumaha orang cetak, mangga bebas cetak bagikeun. Karena pada dasarnya buku ini dibuat itu untuk disebarluaskan secara gratis. Ini bukan Bandung sebagai sumber pengetahuan, maksudnya gunung sebagai sumber pengetahuan yang di dalamnya kebetulan ada Bandung, ada Sumedang dan lain sebagainya. Terus, iya buku tiasa di-download ngalangkungan Instagram, di Instagram Abi tiasa, atau teman-teman tiasa langsung itu di seratu bit.ly Manusia dan Gunung, kemudian upaminu Traditional Children Game eta tiasa di email, ya, ngalangkungan email, karena bukunya kalau Arsan, itu buku tentang kaulinan orang lembur. Habis sebagai orang lemur ngerasa, menarik oke ternyata kaulinan orang-orang tehnya. Ditulis pertama bukunya judulnya Pendidikan Karakter dalam Mainan dan Permainan di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Eta kemudian muka dua mah nyerat tentang permainan waya di Nusantara, di pilihan bisa hiji-hiji, wakil ti Aceh diberikan ke wakil ti Papua. Ternyata diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jantan buku nuka dua mah eta di tengahnya tetiasa di awal nama tetiasa dicari di Indonesia mah hanya ada di beberapa konsulat jenderal Indonesia yang ada di luar negeri. Efeknya aya nama tos aya di Shopee. Janten tiasa meserna ku Shopee Pay Letter SPL terang teh. Di zaman aya namanya tos aya naon urang mayar ke belakangan ge tos tiasa. Tos aya di Shopee, tos aya di Tokopedia. Mung hargina memang anu buku ieu mah kakaetang langkung awis lah tinu 2 buku sanesna, bahkan 2 dimakan gratis itunya. Tetapi nu bahasa Indonesiana kuabi sami oge digratiskeun. Janten teman-teman upami gaduh ketertarikan terhadap buku ini, mangga dipersilakan. Kuabi engke tiasa gentosa nomor alamat email tiasa dikintun. Nah, buku pertama tentang Manusia dan Gunung persis bicara tentang hubungan manusia dan gunung, bahkan timu mulai hubungan gunung jeung jodoh jalmi, dugikeun ka hubungan gunung jeung konsep pendidikan. Naon cenah ya hubungan gunung jeung jodoh jalmi? Terang teh Nabi Adam sareng Nabi Adam sareng Siti Hawa setelah dalam beberapa banyak risalah ya kan tos dinikahkeun di alam tersebut. Kemudian keduanya aya cerita buah holid nya terus dilemparkeun ka bumi ya, ka dunia ya. Dipisahkan begitu sangat jauh sekali, dan mereka terpisah kalau nggak salah ada banyak literatur menyebut nate kirang langkung 500 tahun. Orang India percaya Adam pertama kali diturunkan itu di Nepal, di gunung tertinggi teh di Everest. Orang Baduy percanten Adam itu pertama kali diturunkan di Gunung Kendeng, di Leuweung Larang gunung di Baduy itu, dan lain sebagainya. Tapi yang paling hampir semua risalah tentang Adam diturunkan ke bumi teh hampir semua nyeritakan tentang leuweung jeung gunung. Jeung leuwih menarik wae oge deui setelah 500 tahun Adam dan Hawa berpisah, mereka keduanya dipertemukan lagi di sebuah tempat yang sangat spesial. Anu terang teh door prize ya nu tiasa ngawaler. Anu terang di mana dipertemukannya lagi? Gunung, di gunung naon anu terang? Ayo, asalnya di pengawasan ya usah diobrolkan ya. Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah bahasa urang nama Gunung Kasih. Jadi Gunung Rahmah eta, Gunung Kasih eta atau Jabal Rahmah atau gunung dalam hal ini adalah simbol di mana cinta atau rindunya dua sepasang kekasih yang dipisahkan ratusan tahun dipertemukan kembali. Di mana? Di gunung. Jadi teteh anu masih jomblo lamun osok naik gunung insya Allah
masih ada kesempatan untuk bertemu dengan jodohna. Lamun naon berkaca kanu relasi konsep gunung yang pertama. Itu salah satu yang dibahas di buku Manusia dan Gunung. Di samping eta berbicara tentang gunung disebutkan di dalam Al-Qur'an berapa kali. Ayan Pak kantos ngetang gunung disebutkan sabaraha kali di Al-Qur'an? Kira-kira ya sabaraha kali tah gunung di dalam Al-Qur'an disebutkan? Sekitar hiji, dua. Serpisannya gunung di dalam Al-Qur'an disebutkan sangat banyak sekali. Kirang langkung 52 kali dalam terjemah bahasa Indonesia yang berarti gunung. Teras dalam bahasa Indonesia oke disebutkan bukit 8 kali. Janten kirang langkung umun bukit disamikan sareng gunung itu sami wae kirang langkung aya 60 kali gunung disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, terus anu kadua mah ieu tentang mainan anaknya seperti tadi tos didukikeun. Kemudian anu katilu adalah tentang kawasan. Nah, barangkali di buku yang ketiga inilah hari ini saya mau diskusi bersama teman-teman baik yang ada di darat yang hari ini bertatap muka langsung maupun teman-teman yang ada di Zoom meeting yang terpisah oleh jarak tapi disatukan oleh kuota melalui Zoom. Janten nu tiasa nu teu gaduh kota mah anger teu tiasa Zoom. Nah, dalam hal itulah dalam konteks yang nomor 3 inilah barangkali saya mau diskusi bersama teman-teman tentang tata kelola kawasan. Tadi Ku Ainoy disampaikan bahwa daya desa budayanya Komite 4 mah. Leres gitu. Program daya desa budaya ini penting pisan. Abi salah satu teu satuju dengan konsep pemberdayaan, apalagi istilah nanti pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan desa nu ngalakukeunna LSM atau pemerintahan. Pemberdayaan teh seolah-olah masyarakat teu berdaya terus didayakeun. Padahal sebetulnya setiap desa itu memiliki dayanya masing-masing. Nah, diksi ini ya, diksinya tuh program daya desa budaya. Ini diksi yang netral dan cenderung positif gitu. Jadi kita akan melihat di setiap desa ada daya. Daya itu bahasa kerenna power atau bahasa umumnya kekuatan, potensi dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara daya desa, artinya kita akan berbicara lamun di Indonesia teh aya kirang langkung sabaraha belas ribu desa ya. Lamun di Indonesia sebut tuh. Kalau di Indonesia ada 15.000 desa, berarti ada 15.000 daya yang dimiliki Indonesia melalui pendekatan desa. Dan setiap desa itu memiliki potensinya tersendiri yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 ini menarik teman-teman untuk nanti ke depan juga barangkali bisa dijadikan bahan untuk kita bergerak ya. Undang-Undang 5 2017 itu berbicara tentang pemajuan kebudayaan. Yang basis utamanya nanti adalah salah satunya potensi dari desa. Oke, kita kembali lagi ke tema yang ditugaskan oleh Ainoy ke Abi, penataan kawasan berbasis budaya. Kenapa saya sharing tentang ini, dan ini juga berkaitan dengan 6 sampai 8 tahun perjalanan terakhir kampanye tentang lingkungan, dan saya menggunakan buku ini sebagai dan saya tulis perjalanan 8 tahun kampanye tersebut ke dalam sebuah buku yang berjudul Sadar Kawasan. Apa itu kawasan? Nah, kita mulai dari sini. Ada yang disebut dengan dasar etika lingkungan. Jadi berbicara kawasan itu berbicara tentang bagaimana caranya manusia berhubungan dengan alam atau bagaimana manusia mengelola alam, atau dalam bahasa lain bagaimana batasan-batasan atau aturan-aturan pemanfaatan manusia dalam memperlakukan alam. Nah, itu yang disebut dengan dasar etika lingkungan. Dasar etika lingkungan adalah landasan yang membatasi atau yang mengatur pola hidup manusia berkaitan dengan bagaimana cara memanfaatkan alam. Nah, ternyata teman-teman, dasar etika lingkungan di kita itu atau di dalam kehidupan manusia itu dibagi sekurang-kurangnya oleh 3 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua budaya, dan yang ketiga negara. Ini yang menghasilkan konsepsi kawasan. Jadi konsepsi kawasan teh saacan orang berbicara, ya kebetulan di belakang Komite 4 mah Gunung Cangahnya, pengkerjanya. Gunung Pasir. Kawasan Manglayang Timur, tapi gunungnya Gunung Cupu, Gunung Beser, kayak gitu. Statusnya hutan lindung ya? Hutan produksi.
hutan produksi. Tapi ke dalamnya Bandung. Oke. Nah, Kalersan di belakang kita ada gunung-gunung banyak sekali. Di Bandung wae gunungnya 700. Sumedang oke boga lagu, pamit lepat laguna Sumedang di lingkung gunung deras gitu ya. Sumedang di lingkung gunung. Artinya Sumedang itu berada di antara gunung-gunung yang sangat banyak sekali. Pertanyaannya kumaha cenah cara memperlakukan gunung-gunungna? Nah, karuhun urang itu sudah mengajarkan itu sejak lama. Nah, kembali ke dasar etika lingkungan sehingga melahirkan konsepsi kawasan. Nantinya ada kawasan konservasi, namun di dalam negaranya ya kawasan konservasi. Tadi jika ini ada hutan lindung, berarti kawasan lindung, ada kawasan produksi, ada kawasan pribadi dan lain sebagainya. Upami di budaya, ada leuweung larang, leuweung tutupan, leuweung bukaan. Nah, dasar etika lingkungan ngatur jelema atau manusia pada umumnya tentang bagaimana memanfaatkan kawasan. Yang bahkan pemanfaatan ini berbicara tentang sebelum kita mau merusak atau tidak merusak, atau sebelum kegiatan manusia itu dapat merusak atau tidak merusak terhadap kawasan, hal pertama yang diajukan itu adalah apakah kita punya hak bahkan untuk hanya sekedar memasuki kawasan tersebut. Sebagai contoh ya, abdi misal gaduh leuweung ya, gaduh leuweung, kemudian leuweung eta ku abdi dituaran hiji-hiji tangkal. Misal cek teh mau pecinta alam, itu si Mang Pepe pengeluaran tangkal, kurang carekan didatangan ya misal abi. Apa ya Mang Pepe teh pengeluaran tangkal, ngaruksak leuweung teu meunang. Cek abi kan bisa dengan sederhana menjawab. Tong baru hiji tangkal, engke kabeh tangkal bisa jadi dibabat. Nah, karena eta nu abi itu. Nah, konsep kawasan itu berbicara tentang hak. Tetapi aya hiji kawasan bahkan tong baru dituar tangkalna, urang asup ge teu meunang. Lamun di Sunda mah namanya leuweung larang. Namun di negara itu namanya cagar alam. Nah, konsep kawasan itu ya, edek ngaruksak teu ngaruksak sepanjang kita tidak punya hak tidak boleh. Sama halnya seperti kita punya rumah. Kita punya rumah, di dalam rumah itu ada kamar orang tua, ada kamar tamu, ada kamar kakak atau adik kita, ada dapur, ada ruang tamu. Pertanyaannya, kalau ada tamu atau teman kita ulin ya ka bumi kita ka imah urang, boleh tuh si babaturan orang eta nu bertamu asup ke kamar orang tua kita, boleh nggak? Nggak boleh kan ya. Bahkan ketika misal si babaturan itu, oh sorry orang hayang ulin hayang sarena di kamar emak maneh menang tuh, nggak boleh dicapok pasti kan. Terus si babaturan eta teh ngomong kieu, nah ada orang mau ngaruksak, boleh nggak? Tuh kan tersopan. Bahkan sebelum kita berbicara akan merusak atau tidak merusak, satu dulu yang harus bisa dijawab, apakah kita punya hak untuk ke tempat tersebut atau tidak. Nah, kalau teman-teman mengikuti di Instagram, saya tertaut dengan dua akun. Yang akun pertama namanya Sep Ciharus, akun kedua namanya Sadar Kawasan. Naon gawena teh nyarekan batur nu naik gunung ka lain tempatna. Naon gunung nu lain tempatna salah satunya adalah cagar alam atau leuweung larang. Termasuk anu ngetrail, nu maromotoran, loba nu ngalawan, naon ulin wae dicare ke ulina ngaruksak gitu. Nah, lamun ngaruksak mah anu leuwih ngaruksak tah kabeneran cagar alam tong boro motor trail nu naik gunung oge teu meunang. Nah, itu konsep kawasan di Sep Ciharus jeung Sadar Kawasan. Nanti kita akan lihat beberapa kasusnya ya. Tapi saya ingin memperkenalkan dulu bagaimana agama menunjukkan bahwa konsep kawasan itu ada. Di agama, aturan bagaimana manusia memperlakukan alam itu diatur oleh 9 kalau nggak salah, 7. Oleh 7 hal. Yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua ibadah, yang ketiga ilmi, yang keempat khilafah, 5 amanah, 6 zaman, dan 7 halal dan haram. Di agama mata sebenarnya geus komplit pisan. Abi baheula ayeuna mah terang pisannya di jurusan Karawitan, khususnya di STSI Bandung. Kesundaan teh kental pisan ayeuna bahkan tersaetik lah nu maruretan gitu ke anu goyang mah. Saya pernah di satu titik pernah mikir kieu karena mempelajari kesundaan gitu ya, bukan Sunda nggak baik, dan sampai sekarang saya insya Allah masih belajar tentang kesundaan. Di Sunda sampai saya bertemu dengan pengetahuan begini. Di Sunda mah cenah aya istilah bagaimana tata cara kehidupan manusia itu diatur berdasarkan 3 konsep. Konsep yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minalam atau minanas dulu, dan yang terakhir adalah hablum minalam.
Jadi orang Sunda mah diatur bagaimana hubungan manusia jeung gustina, manusia jeung manusiana, dan juga tidak terlepas manusia dengan alamna. Wah, komplit pisan sih di Sunda mah. Nah, di Islam mah ngan saukur aya 2, hablum minallah jeung hablum minannas unggul. Ternyata pengetahuan Nabi Nawe masih kene ecek-ecek gitu. Tapi ternyata begitu terus terus digali ya, pengetahuan Sunda itu sudah sangat bagus sekali. Tapi ternyata agama secara umum mengatur itu. Ternyata sebelum hablum minallah dan hablum minannas, agama Islam itu atau Islam diturunkan ke muka bumi itu atas dasar satu. Ada yang tahu apa? Sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Jadi saacan berbicara bagaimana hubungan urang jeung sasama, urang jeung tatangga, urang jeung Gusti, bahkan Islam itu diturunkan ke muka bumi ya, sebagai rahmat. Jadi lamun dikembalikan ya ka urang sebagai tukang naik gunung ke hiji tempat. Lamun make landasan Islam harus ditanya teh eta, apakah naik gunung na urang ka gunung eta akan menjadi rahmat atau menjadi sebaliknya? Naon lawan rahmat teh? Subhat. Lah eta lah ya. Apakah akan baik terhadap alam atau justru tidak baik gitu. Islam mah sampai ke situ sebetulnya. Tapi faktanya ayeuna bagaimananya? Bisa jadi merenang tidak semendalam itu, tidak semendasar itu melihat bagaimana Islam memperlakukan alam. Kemudian kalau karena Islam turun di Jazirah Arab atau di Timur Tengah, kebudayaan yang berkembang pun tidak bisa lepas dari kebudayaan yang ada di Timur Tengah. Nah, kalau di Sunda tadi atau di negara kita ada kawasan konservasi A, B, C dan seterusnya, di Sunda yang luwung larang, tutupan dan seterusnya. Ternyata di Arab oge itu diterjemahkan ke sebuah konsep yang namanya hima. Nanti kita lihat itu di agamanya. Kedua di budaya. Kalau ke budaya, di dalam budaya khususnya di dalam Sunda sama ada hak alam, ada hak manusia, dan yang terakhir ada hak, sebetulnya tidak tertulis di sini, atau hak yang transenden, yang tidak terlihat atau yang kasat mata. Nah, kemudian kalau negara mah dia mengatur bagaimana hubungan manusia dengan alam berdasarkan konsep yang pertama adalah konsep sistem penyangga kehidupan, kemudian yang kedua perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan yang terakhir sistem ekonomi. Jadi yang pertama itu sistem penyangga kehidupan. Apa itu sistem penyangga kehidupan nih? Seperti kita ini manusia hidup di atas sebuah meja. Tah ieu nu disimpenan laptop dan kawan-kawan. Urang teh ulin, berpendidikan, berekonomi dan lain sebagainya ada di atas sebuah meja. Apa itu sistem penyangga kehidupan? Sistem penyangga kehidupan adalah 4 pilar yang menahan agar meja itu tetap seimbang. Nah, jadi lamun urang geus ngamanfaatkeun alam, di mana batasanna? Nah, dalam konteks negara mah hanya boleh di atas meja unggul, dimanfaatkan. Mana yang tidak boleh dimanfaatkan? Iya, sistem penyangga kehidupan. Karena lamun ieu rusak, apa yang akan terjadi dengan meja ini? Akan tidak seimbang, rubuh, runtuh, dengdek, sehingga orang hidup di atas bumi ya akan dengdek. Oke, itu 3 lolosor. Oke. Kemudian dari dasar etika lingkungan ini seperti yang tadi saya sampaikan, ekspresi atau bagaimana konsep yang tadi berdasarkan agama diterapkan, itu contohnya kalau di Arab, di Saudi Arabia, di Mekah dan di Madinah itu ada yang disebut dengan hima. Hima adalah sebuah tempat yang oleh Rasul ditetapkan untuk tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh diintervensi oleh manusia. Jadi di hima ini sebuah kawasan komitos hima kan. Cok Rasul teh eta tempatna madu ayeuna bahkan anu dicontohkeun teh. Eta tempatna engang jeung sagala rupaning sejenis nu kitu berkembang biak. Jelema tong borong ngaruksak lembahan eta asup oge teu meunang. Karena eta hak untuk alam. Nah, hima itu jadi kapan di mana manusia bebas berbatas sehingga tak punya akses. Jadi aya tempat memang secara di dalam hadis dijelaskan pisan, aya tempat yang benar-benar jelema oge teu meunang abus. Dicontohkan oleh Nabi, namanya adalah hima. Kemudian bagaimana secara budaya? Nah, kalau dalam kebudayaan kita, sebut saja di Sunda gitunya, ada yang disebut dengan sistem tata.
Sistem tata yang pertama bukan wayah tapi wilayah dulu. Yang apakah saya sayang sekali di beberapa kesempatan saya tidak bisa mengikuti acara yang Kalacakra itu ya, Ino ya. Sepertinya ada hubungannya dengan tata wayahnya, hubungan dengan waktu gitu ya. Tata ruang dan waktu. Tata ruang dan waktu tuh berarti leres. Semakin dikuatkan dan menariknya di Sumedang itu masih ada gitu ya. Nah, di dalam konsep masyarakat Sunda itu ada yang disebut dengan sistem tata. Yang pertama itu tata wilayah, tata ruang dulu. Ruang ini sudah ditetapkan, misal ya, ruang ini sudah ditetapkan, ruang ini, ruang untuk orang tua kita. Kemudian, karena ini sudah ditetapkan sebagai ruang untuk orang tua kita, berarti kita semua tidak punya hak untuk masuk ke tempat ini. Itu yang disebut dengan wilayah, karena ini wilayah haknya dari hak orang tua. Teka entepan ku wayah eta mah. Wayah itu waktu. Udah iraha wayah pokoknya mah teu meunang karena ini sudah ditetapkan ku sebagai wilayah orang tua. Yang kedua adalah wayah. Meskipun di hiji tempat menang di asupan ku jelema, tetapi aya kalana tempat tersebut teu meunang. Aya waktuna teu meunang. Kapan misalnya seperti tempat tadi atau di leuweung-leuweung. Nah, biasana musim tertentu baru kamari aya kejadian di Bandung Utara, tepatnya di kaki Gunung Jayagiri. Itu aya sora anu ngegerung tarik pisan siga sora anak sapi gitulah, tapi padahal eta sebetulnya bukan sora anak sapi tapi sora indungna macan kumbang atau bahasa keren nama pantera pardus melas keur ngalahirkeun terus aya jelema ulin kadinya. Ternyata begitu dihitung emang ieu geus waktuna musim kawin jeung musim anakan gitu jang macan. Meskipun tempat eta biasanya tempat ulin jelema, tapi lamun geus waktuna eta datang gitu ya, waktuna memang jang satuan wae didinya bereproduksi, kita tidak boleh masuk ke situ. Dan yang terakhir adalah lampah. Lampah itu kelakuan. Kelakuan itu artinya bagaimana pola perilaku manusia. Apapun kawasanna, lamun udah dipakai negatif oleh manusia itu gimana? Puncak gunung boleh nggak didatangi oleh manusia untuk camping? Boleh kan? Di beberapa tempat ada yang boleh. Contohnya di Tampomas, karena di Tampomas di beberapa tempat, di beberapa wilayah itu statusnya taman wisata alam. Tetapi di Tampomas oke sama-sama kita ketahui di sana ada tempat yang disakralkannya, nu teu meunang. Aya kalana meskipun eta dimenangkeun asup kadinya, tetapi lamun lampah atau tujuan perilaku manusia kedatang kadinya jang suatu hal yang dilarang tetap temenang. Misal hapunten ada bobogohan ke puncak gunung Tampomas menang temenang lain tempatnya. Justru bisa membuat tempat tersebut jadi bahasa kasar nama camal lah gitu. Dan itu tidak boleh. Kemudian ada contohnya di masyarakat Sunda mah ya leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan plus ada 19 palemahan. Nanti kita lihat apa aja palemahan. Jadi di samping gunung untuk menang di Kukumahanya karena aya pembatasan kawasan tadi, di sekitar kita juga bisa jadi aya nu tidak boleh. Wah, di dieu mah aya rungkun, kemudian jukutna jara rangkung, tatangkalanna leutik, tapi tatangkalan badak tiba heula kitu, bisa jadi eta reuma teu meunang bisa. Atau bisa jadi itu kadal meteng lamun ocek orang Jawa mah. Kemudian aya tanah sanget, tanah ate, pernah dangu pangintennya begitu. Itu adalah kawasan-kawasan yang tidak bisa ditong diruksak lah kalau lamun dijieun imah di tempat tersebut, kenging. Dan yang terakhir dalam batas negara tadi ada sistem kehidupan, perlindungan dan sistem ekonomi. Nah, dikenal kawasan-kawasan seperti ini. Ada kawasan produksi, termasuk kawasan privat. Kawasan privat itu kawasan yang diberikan kepada perseorangan. Ada kawasan lindung, kawasan konservasi, yang di dalam kawasan konservasi di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa jenis kawasan. Ada TWA, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Nah, ini secara umum ya. Sampai sini barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom Meet juga mangga, kalau ada yang minta ditahan dulu untuk didiskusikan mangga. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut aja ya.
Nah, ini hanya sebagai selayang pandang saja. Kita akan melihat kawasan bagaimana dari sudut pandang kebudayaan. Ini contoh abdi nambut ka paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan logona gunung aya non ya teh Kujang, kemudian kapas sareng pare nya biasa. Karena di dalam kebudayaan aya konsep tentang ide, ada aktivitas jeung aya benda-benda hasil karya manusia. Saya kira ini skip aja dulu ya. Nah, kemudian di dalam kebudayaan juga ada 7 unsur kebudayaan. Saya ingin agak sedikit diskusi dulu ke sini tentang bagaimana nanti penataan kawasan. Nah, jadi teman-teman, sebuah tempat atau sebuah peradaban atau sebuah kebudayaan ia bisa disebut berbeda dengan kebudayaan lain ketika ia memenuhi 7 unsur ini. Bahasa orang Sumedang berbeda dengan bahasa orang Cirebon, jelasnya bahasa orang Sumedang bahkan dalam beberapa hal idiomna, logatna itu berbeda dengan orang Bandung. Untuk itu berarti ada kebudayaan Sumedang. Sistem religi di Sumedang aya agama khusus. Ini baheula mah aya. Baheula mah berbeda dengan Sunda, berbeda dengan orang Jawa, Jawa mah kejawen di urang beda. Jelas itu menunjukkan bahwa aya perbedaan sistem religi. Nu katilu jelas pisan sistem ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Kalacakra. Itu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh Sumedang, berbeda dengan tempat lain. Sistem teknologi di Sumedang masih ada Huma? Masih ya? Orang etem gitu ya. Mau ketang kan orang ngeboga ngalaksa, masih ada ngalaksa di sini dan itu menunjukkan tuh masih ada hal semacam itu menunjukkan bahwa kebudayaan kita kebudayaan yang memang berbeda atau khas dibanding dengan yang lain. Sistem teknologi, sistem mata pencaharian jelas, organisasi sosial jelas, kesenian apalagi. Di Sumedang kan buka yang khas pisannya. Bangreng oke masih Sumedang kan ya? Gamelana boga sari oneng yang sangat terkenal sekali tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, 7 unsur kebudayaan yang kita miliki ini menunjukkan bahwa ada proses panjang hubungan antara manusia dengan alam di Sumedang ya, kalau dalam kasus Sumedang, dalam contoh kasus Sumedang. Yang ini menunjukkan bayangkan teman-teman, orang tua kita ya di zaman kaum anten, terus jauh dari kaditu kan ribuan tahun yang lalu. Hidup di atas gunung, di atas tanah, bersama hutan, sungai yang sama ribuan tahun ke belakang dengan kita hari ini. Sarua, baheula ge nu di Rancakalong, hidup di dinya ribuan tahun ka tukang, orang tua kita hidup di tempat yang sama. Artinya apa? Artinya masyarakat kita itu dipastikan, saya punya keyakinan, dipastikan punya sistem tersendiri bagaimana mengelola atau bagaimana berhubungan dengan alam. Makanya lahirlah peradaban Nusantara atau peradaban Sumedang dalam hal ini. Tapi teman-teman, ribuan tahun masyarakat Nusantara hidup di atas tanah yang sama. Sejak tahun 1912, tata cara bagaimana mengelola kawasan, tata cara bagaimana berhubungan antara manusia dengan alamnya, itu diubah menggunakan aturan yang datang dari sebuah tempat yang bahkan mereka tidak punya gunung-gunung acan. Namun aturan saya teh, aturan Walanda. Ya bisa dibayangkan nenek moyang Nusantara, orang Nusantara, nenek moyang orang Sumedang, orang Bandung, orang Garut hidup di atas atau bersama gunung yang sama, tiba lagi di belah itu Masjid Karim di belah dia nya. Masjid Karim di dia gunung Cupu eta keneh tiba heula teh ribuan tahun. Artinya orang Sumedang sudah akrab dengan tempat-tempat ini dan saya yakin punya aturan bagaimana memperlakukan gunung-gunung tersebut. Tapi sejak datangnya kolonial, aturan itu diubah menggunakan aturan yang datang dari sebuah tempat yang mereka bahkan gunung wae teu boga itu. Ini Belanda. Sampai akhirnya bagaimana memperlakukan alam di Indonesia itu menggunakan aturan Belanda. Di Belanda tanah nupang luhurna ketinggian itu 320-an meter. Terbuka gunung orang Walanda. Tapi aturan bagaimana memperlakukan gunung ayeuna di Sumedang ya, di Indonesia secara umum itu pakai aturan nu datang ti maranehana. Mata patojannya hayu orang tingali bagaimana hasilnya. Karena sampai saat ini kita masih menggunakan peradaban Belanda dalam memperlakukan alam. Nah, daya desa ieu insya Allah justru membuka pengetahuan itu ayeuna, membuka pengetahuan, menggali pengetahuan, mereaktivasi kembali pengetahuan lama kita yang justru itu paling kompatibel
paling cocok digunakan di tempat ini gitu. Aturan Belanda cocok meureun yang saha nyameureun yang orang Belanda. Yang urang mah urang geus boga aturan ti baheula ge, tapi ayeuna geus teu dipake. Nah, daya desa menurut saya mengangkat itu kembali untuk digali kembali dan yang paling penting untuk diaktifasi kembali. Mari kita lihatnya, nah ieu contohna. Ini yang terjadi di Bandung tahun kamari, tahun ayeuna masih terjadi. Bandung. Termasuk kemari di Gunung Gelis teh, anu perumahan. Nah itu juga kan nanti kita bisa lihat bagaimana pendekatan kawasan melihat kasus-kasus tersebut. Kondisinya seperti ini. Selamat siang. Inilah sungai dengan aliran sampah yang menurut kabar burung dari Bandung ternyata kami tahu sekarang ini sampah itu berasal dari kabupaten. Ini nama gitulah masalah-salahkeun ya. Upami orang ya sedikit dulu nih mengkon aya kasusna ya. Hubungannya dengan budaya. Ada yang tahu nggak kira-kira budaya orang Sumedang zaman baheula nyarek jelema meh teu micen runtah ka walungan? Pamarina salah sajina contohna pamali naon cenah Bang? Pami dipicen ka walungan teh naon? Balumbang. Nah, ini contoh menarik. Jurig jarian nah salah sahijina. Lamun di Curug Eme eta salah sawiosna adalah jurig jarian. Tetapi sami pada dasarnya non pamali. Pokoknya mah pamali orang kolot baheula kan pamali tong micen runtah kadinya. Udah ngomongkeun jurig jarian atau non tadi balumbang. Balumbang ya. Naon balumbang teh nya? Balumbang solokan. Oh, solokan. Oh, semacam solokan eta lain tempatnya sampah lain namanya gitu. Baheula mah kan ku kolot lamun dipamalikeun kitu geus we. Aya atuh pamali anu leuwih cek manusia modern mah dianggap meureun teu masuk akal. Pamali entong calik dipayuneun non panto naon cenah? Mun nganggo naon ngaranna mun make logika naon hubunganna cicing hareupeun panto jeung hese kawin bener teh nongtot jalan hese kawin kan ya naon sok hubunganna asup akal kan Pengguna apa? nah intinya kan nggak masuk akal gitu ya lamun kita pakai menggunakan akal tetapi sebetulnya pamali di sini bukan masuk atau tidak masuk akal meskipun sederhana bener tadi ngahalangan jelema anu lalu lalang. Tapi kalau eta geus datang nanti kolot, urang teh nurut we nya anu nya pamali. Pamali geus penting kulit tak tincak, geus puguh kulit maka tincak, dek make sendal atau make sendal oge. Tetapi karena eta datang ti kolot, urang baheula jeung sakali deui ya tanya Bang, gara-gara pamali geus we. Teu wani ngalawan teu wani kumahna karena datangna ti kolot dan biasana kolot oge mere contoh anu alus gitu. Sehingga si pamali eta masih tetap bertuah berpengaruh gitu dan didisiplinkan oleh kita. Tapi zaman ayeuna kusakola merenya kusakola anu henteu nincak dinu bumi, hal-hal semacam gitu teh dianggap tahayul. Nuar tangkal teu meunang kan baheula mah bisi kasurupannya terus didinya teh aya naon pamali eta mah tangkal caringin tong dituar. Datanglah pengetahuan anyar sakolahan ti barat ngomong walah eta mah tahayul teu asup akal nyingsieunan hungkul cenah garis bawahi nyingsieunan hungkul ke bakal kapangi apa mana nu leuwih nyingsieunan hungkul eta mah ameh teu dituar hungkul geus kitu teu asup akal tahayul termasuk pamali tadi akhirna naon atuh akhirna tangkal wani dibabadan da bener cenah tuh niat naon cenah tapi mamalana ternyata datang belakangan termasuk oge nu tadi kasus micen runtah sembarangan baheula lama orang tewani cukup ku pamali. Datang pengetahuan modern, nu ngarasa modern menyebutkan eta mah nyingsieunan hungkul, tahayul, eueuh jurig jarian, eueuh pamali-pamali mah. Akhirnya naon? Masyarakat modern hari ini punya masalah dengan sungai. Nah, naon masalahna? Sungaina ayeuna loba ku
ku sampah. Jeung sampahna teh lain kieu hungkul, lamun ameng ka Bandung di Citarum, sampahna teh kasur, Mang. Kasur, kursi, lomari. Nah, cenah meureunnan, wah ada geus teu pamali ana mah. Da lamun aya jurig jarian ngamuk eta mah naon teu asup akal, nyingsieunnan hungkul. Aya masalah kan ayeuna banjir dan lain sebagainya. Manusia modern memiliki masalah menghadapi sampah-sampah di sungai. Apa yang dilakukan oleh manusia modern? Naon dilakukan pemerintah? Mun baheula mah kolot-kolot baheula cukup upamali, manusia modern melahirkan sebuah aturan naon disebut undang-undang atau peraturan daerah tentang K3, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan, kesehatan atau apa. Yang menyebutkan barang siapa yang membuang sampah ke sungai itu bisa dipidana ayeuna, bahkan bisa didenda sampai 50 juta. Cek urang ya manusia modern, manusia zaman ayeuna mana nu leuwih nyingsieunna. Jurig jarian anu teuing beungeutna ge nu kumaha teu apalnya. Jurig jarian atau didenda 50 juta, mana nu leuwih nyingsieunna. Urang mah sieun keneh ku denda 50 juta. Karena lamun nabung satahun cenah tuh menang 50 juta. Tapi micen runtah ka walungan cenah bisa didenda 50 juta. Tapi faktana jelema sieun teu zaman ayeuna. Faktana sungai kan rusak gitu. Atau dalam kasus lain, yang disebut di buku Manusia dan Gunung, dibahas secara khusus aya mitos Aul namina teh. Duka di dia dikenal oge mitos Aul. Kan tos ngadangu? Aul. Naon cenah Mang Aul teh? Budak ngora mah jigana rada kurang tanya. Teu ngadangu ya. Nah, ayeuna nya urang di sakola budaya teh selalu urang gali deui hal semacam itu. Lain urang ameh percaya mitos eta lain, tapi ada nilai apa di belakang mitos tersebut. Naon cenah Aul teh? Aul teh jelema sirahna ajag. Sirahna teh ajag cenah. Geus mah sirahna ajag, malikna teh lain ka hareup. Ka tukang. Kantos ngadangu? Ayana di gunung-gunung, di leuweung-leuweung, di cai-cai, di Ciburial dan lain sebagainya. Jadi lamun urang ka gunung masih hidup baheula lama di 80-an masih mang di Bandung we. Lamun ka langsu cenah di leuweung. Terus panggih jeung tatapakan jelema ulah dituturkeun tatapak Aul. Nah ulah dituturkeun kan Aul masih sirahna ka tukang. Berarti leumpangna mundur kan? Karena leumpangna mundur, berarti dia akan berakhir di sebuah tempat yang jadi tempatnya dia. Jadi lamun urang nuturkeun tatapakan Aul, lainna bakal keluar di leuweung, justru bakal leuwih ka langsu. Nepikeun ka kitu caritana. Nah, balik deui ka anu leuweung tadi hubungan jeung Aul. Di gunung-gunung anu hirup mitos Aul, sami dipamalikeun oge. Eta mah leuweung grot, leuweung larangan, tempat Aul teu meunang kadinya. Asup wae teu meunang komo nuar tangkap. Teu meunang. Pamali sarua. Pamali geus eta mah lain leuweung jelema eta mah leuweungna Aul. Sakitu geus titik we. Eueuh naon? Eueuh debat-debat. Sama halnya jeung di Baduy. Di Baduy ieu leuweung larang. Gunung Kendeng leuweungna leuweung tutupan. Barudak di Baduy henteu nanya nah leuweung tutupan henteu. Pokona mah eta leuweung larang geus. Ternyata kan karasana lamun leuweung eta kajaga, kelestarian alam kajaga, hirup manehna oge terjamin. Hirup kita yang berada di sekitar hutan tersebut ya kajamin. Karena naon? Karena biodiversitas di gunung tersebut terjaga. Nah, baheula ku cara pamali salah sayina mitos Aul mangan contoh hungkul. Ku mitos Aul jelema teu wani ngaruksak leuweung. Tong ngaruksak asup oge teu wani. Tapi sebagai manusia modern ya anu ngarasa diri ngahakan samen jeung ngahakan ijazah gitu ya. Teu asup akal, jelema sirahna aja, geus mah sirahna aja mali ka tukang. Teu asup akal. Dan memang teu asup akal lamun kurang make akal. Akhirnya naon? Akhirnya masyarakat terpercaya bahwa gunung atau leuweung yang disebutkan tadi itu tempat makhluk lain gitu. Akhirnya contoh kasus di Pangalengan ada nama kampung namanya Kampung Cibitung. Di Kampung Cibitung ada situ namanya Situ Aul. Dan masyarakat sampai tahun 85 itu teu wani keluar imah bahkan lamun atau sareupna tos rada poek gitu nya. Tonggoro nuar tanggal tonggoro ngarusak leuweung. Kalau keluar rumah wae memang tos lain waktuna teu wani. Karena naon salah sajina adalah karena mitos Aul. Nah, tapi tahun 1885 datang kadinya sebuah proyek moal disebutkeun proyekna nama naon, tapi nu jelas
Gara-gara proyek eta tong boros hiji tangkal, leuweungna teh dibabat, Mang. Leuweungna dibabat bahkan sampai menembus ke sebuah situ disebut Situ Aul. Sampai masyarakat akhirnya berpikir kieu, wah cenah ieu kolot baheula mah kan leuweung eta teh cenah teu meunang di asupan teh tong boros nuar tangkal cenah asup teu meunang, ayeuna tingali cenah itu dibabat. Mana aul teh cenah? Mamala teh geuningan eueuh. Mamala teh bahasa Indonesia nama bencana. Mana geuningan bencana teh eueuh. Tahun 1885. Akhirnya setelah itu masyarakat geus henteu deui menghargai alam, geus henteu deui sieun gunung ngaranna aul, geus henteu deui menghargai naon disebut pamali. Naon yang dilakukan setelah itu, masyarakatnya akhirnya membuka lahan di sekitar Situ Aul. Mirisna tahun 2014 Kampung Cibitung ieu atau Serata Sarangtanu. Kunaon? Ku longsor. Longsorna di mana? Longsorna tepat di sebuah leuweung, di sebuah gunung di mana baheula mitos aul eta hirup. Jeung ayeuna henteu dipercaya. Dan lamun urang ayeuna ka Pangalengan hoyong ka Cibitung, baheula mah abdi penelitian di dinya, ngawawancara masyarakat. Enakeun tempat teh bedeng-bedeng gitu. Ayeuna mah tos rata jeung tanah. Karena naon leuweungna tos rusak, mitosna geus teu dipercaya dan akhirnya gunung tadi leuweung dijadikeun kebon. Suatu hari aya gempa sakedih terus weh kakerem eta si perkampungan. Bahkan nu maotna upami tepat 28 jam. Beberapa jamnya dipikeun kayaknya masih teka penak. Eta geuningan mamala. Jadi sebenarnya terpenting aul nama, terpenting orang percaya bahwa ayah jelema sirahna ajag malaikat tukang lain. Tetapi di belakang itu ternyata ayah nilai-nilai anu dititipkeun ku orang tua kita tentang bagaimana kita harus menghargai alam. Nah itu yang disebut dengan pamali. Balik deui. Nah padahalnya ya, lamun ada make undang-undang, make regulasi, ke tempat tadi berdasarkan undang-undang mah leuweung larang ya, leuweung larang itu setara dengan cagar alam. Baheula teu meunang asup ka leuweung larang pamali, cukup sakitu. Ayeuna teu meunang asup ka cagar alam, di undang-undangna diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1880 memasuki kawasan cagar alam tanpa izin itu bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. 5 miliar nolna teh 5 miliar nolna sagah saking lobanya. Cenah asup ka cagar alam. Alapannya asup ka cagar alam, asup ka leuweung larang, cek Undang-Undang Nomor 5, didenda 5 miliar. Tapi aya teh saeutik sieun we. Faktana aya di dieu. Jadi mana nu leuwih nying sieunna? Leuwih nying sieunna ternyata regulasi. Tetapi regulasi justru jadi leuwih mitos. Leuwih mitosnya leuwih tidak masuk akal karena tidak pernah itu diterapkan. Ya aturan-aturan kawasan konservasi, Undang-Undang 590, Undang-Undang 4199, kawasan lindung, Undang-Undang 590, 4199, produksi, dan seterusnya. Ku cek aturan orang mah. Lain orang terpercaya aturan Belanda, percaya, tapi sigana manehana nyeun aturan itu tidak berdasarkan bagaimana pengetahuan masyarakat nu aya di urang. Kuduna di urang mah sigana di Inggris. Inggris mah nyeun aturan itu berdasarkan naon dipercaya ku masyarakat sekitar. Lamun hiji tempat misal teu meunang didatangan karena aya pamali, nah ku orang Inggris mah eta dipastikan jadi undang-undang. Undang-undang geus eta ditetapkeun. Aya urang mah henteu, urang mah bungkeuleukan datang ti walana diterapkeun sakitu ayana. Di lieur gitu. Patojaiyah jeung nu aya di lapangan. Nah, ini keadaan gunung-gunung dan hutan zaman ayeuna nya. Jadi ternyata kerusakan itu sudah terjadi sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan, dan di zaman urang ayeuna. Bener gitu masa kolonial rusak? Oh nya, jelas. Aya tradisi yang dipengaruhi ku Belanda oge, termasuk tradisi yang tidak bagus yang datang dari kerajaan-kerajaan, namanya rampogan yang umpami di Jawa. Jadi si maung Jawa nu aya di leuweung-leuweung di alaan dijebak untuk engke diadukeun jeung jelema. Eta salah satu contoh bahwa masa kolonial ge geus ngaruksak. Kemudian pasca kemerdekaan berarti setelah 1945 apakah kerusakan juga terjadi? Terjadi deui wae. Saha nu ngaruksakna nya geus jadi Indonesia berarti urang masyarakat Indonesia. Zaman ayeuna apakah terjadi kerusakan? Jelas terjadi kerusakan. Jadi kerusakan sudah jadi peradaban. Jadi peradaban urang ayeuna adalah peradaban yang merusak.
Karena itu terjadi turun-temurun dari masa kolonial setelah kemerdekaan, bahkan di zaman ayeuna. Nah, karena kerusakan lingkungan ini sudah masuk kepada dimensi peradaban, bahwa peradaban kita adalah peradaban yang merusak, kumaha cara ngalawana? Cara ngalawana tidak lain tidak bukan adalah dengan cara yang sama dengan dimensi tersebut. Namun kerusakan dilakukan oleh sebuah peradaban, berarti cara ngalawana kudu melalui cara peradaban. Bagaimana cara melawan dengan pendekatan peradaban? Salah satu yang paling penting adalah dengan menggali kembali pengetahuan, memproduksi pengetahuan dan menyebarkan. Karena pengetahuan mah bisa jadi ayeuna ngan kita yang berdiskusi teh ayeuna ya urang-urang hungkul angkatan milenial, urang angkatan milenial. Abi angkatan 80, teteh-teteh angkatan 2000-an ya pastinya. Kelahiran 2000 rata-rata 2000. Nah, kita barangkali yang hari ini berdiskusi tentang bagaimana kembali menggali kembali pengetahuan masyarakat lama, bisa jadi karasa nama lain ayeuna, tapi 50 tahun kahareum. Itu yang disebut dengan gerakan peradaban. Gerakan peradaban mah anu ngaruksak leuweung ayeuna ya. Urang hayang ngalawanan dengan gerakan peradaban. Ulah karek 5 tahun wae geus, waduh we geus 5 tahun nya leuweung teh anggarnya rusak. Gerakan peradaban bisa jadi urang-urang teh engke dihapus ku sejarah. Tapi yang paling penting teu naon si Pepe, si A, si B dihapus ku sejarah, tapi semangat untuk mengembalikan atau menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana kelestarian alam itu masih tetap bisa terjaga bahkan 100 tahun keharusan. Itu yang disebut dengan gerakan peradaban. Jadi lamun dua generasi ya, sudah melibatkan lintas peradaban, yaitu jadi gerakan peradaban yang merusak. Nah, ini di negara kita, kawasan konservasi, lindung, produksi, dan privasi. Jadi lamun aya kerusakan di hutan privasi berarti bisa ngarusak. Di produksi, misal ngus menang ilmu pecinta alam ayeuna mah pas ulin ka leuweung, kebetulan heuweungna hutan pinus misal. Leuweung pinus atau kebon pinus aya nu nuar tangkal hiji terus kurang dicarek teu meunang dirusak. Bisa menyebabkan banjir misal. Cek anu nuar pinus tahu baru hiji engke kabeh bakal dituar misal. Sebelum ayeuna memang nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena statusnya adalah kawasan produksi yang memang diperuntukkan untuk produksi. Di kebon jati, di kebon sengon, tahu baru hiji engke kabeh eta sengon akan diproduksi karena kawasannya adalah kawasan produksi, lindung dan konservasi. Ini keadaan-keadaan kita hari ini. Hampir di semua kawasan itu terjadi. Nah, ini contoh Garut ya. Kan kalau kita mau, Ainur sabar alami aja. Masih panjang. Oh masih panjang. Santai. Bisi, oh ya. Orang tuntaskan lawanya. Aja di Garut. Hubungannya dengan penyelamatan lingkungan. Abi ngambil salah satu contoh di Garut. Jadi di Garut terjadi hal semacam ini. Bencana inti nama. Semua orang berpendapat kurang langkung sami. Kalau kita ditanya, kenapa sih terjadi bencana? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi longsor? Kenapa saat hujan kita kebanjiran? Nah saat halodo orang kurang cair. Jawaban paling sederhana kan gampang banget ya. Nah, karena leuweung-leuweung jeung gunungna rusak. Nah, ini sepertinya hanya di Garut kamari. Ini semua ahli menyebutkan seperti ini. BPLHD, kemudian KLHK menyebutkan bahwa semua gunung-gunung di Garut itu relatif terjadi kerusakan, makanya terjadi bencana. Tetapi kalau kita ditanya bagaimana caranya untuk menghentikan kerusakan tersebut, itu tidak sesederhana meminta orang untuk berhenti ngaruksak leuweung. Urang buktikan. Kejadian waya di Garut itu terjadi di hampir semua kawasan. Di kawasan privasi rusak, produksi rusak, lindung rusak. Sebagai contoh ya, di Sumedang mah, tanpa masungkulnya, upami di Garut mah lengkap sadaya jeung kawasan cagar alam aya. Hayu urang simulasikan bahwa ternyata menghentikan kerusakan alam itu tidak sesederhana meminta orang untuk berhenti merusak hutan dan gunung-gunung.
apalagi dalam pendekatan konstitusi perundang-undangannya. Urang contohkeun ieu. Di Garut terjadi kerusakan hampir di mana-mana. Begitu banjir bandang Garut, saya dan teman-teman Sepsi Harus itu dengan sederhana, oh nyatanya paingan terjadi banjir bandang sehebat ini karena tinggal di gunung-gunung lagi rusak. Dimulai dari Samarang, Pasirwangi, ada banyak kawasan yang semua kawasan itu terjadi kerusakan. Yang pertama saya bertemu dengan yang ini, privasi. Di sebuah kawasan, Abi ninggal pasirnya, pasir itu bagian dari gunung lah gitu, sebuah semacam gundukan besar. Kumaha kondisinya rusak pisan atau tangkal-tangkal acan di kebonan ada paingan. Datang kadinya nemui ada ibu bapak yang sedang memang menggarap. Cek Abi jeung babaturan teh. Ibu bapak, ibu terang teh bahwa ibu teh ini menyebabkan kerusakan alam, tuh menyebabkan banjir bandang di Garut. Si Bu eta ngajawabna sederhana, aya jas tiga nu gelo, ikan tanah Abi cenah. Tuh itu bumi Abi. Ada ku Abi deg di Tomboro di kebonan, Abi bade ngadamel bumi di dieu terjadi masalah. Oh iya nya bener. Teu bisa urang nyarek di dinya. Oke, geus dilewat eta di paling dekat dengan kota teh. Naik deui ka luhur. Naik deui di luhur teh hutan produksi sebetulnya ayana hutan lindung. Penak sareng hiji plang nanti nyebutkeun kawasan hutan lindung Garut. Kumaha kondisina sami reksa. Lantas naon ku Abi lakukeun persis sama dengan kawasan tadi. Bu, ieu kan hutan lindung negara. Tapi ku ibu naha, ku ibu sareng bapak naha make jeung kadon justru di kebonan. Ini kan runa leuweung. Ibu jeung bapak teh penyebab kerusakan alam yang mengakibatkan banjir di Garut. Si bapak eta dengan sederhana ngajawab sami seperti tadi. Cep bapak jeung ibu mah di dieu dilindungi undang-undang karena aya program namina perhutanan sosial. Tomboro hiji 2 meter, ieu sabaraha hektar memang diwenangkeun untuk dilakukan pemanfaatan. Karena ternyata di hutan lindung perhutaninya itu masih boleh ada orang melakukan perkebunan di kawasan hutan. Faktanya memang seperti itu. Jadi lamun orang kayak nyarek jangan ada terjadi kerusakan di hutan lindung, berat. Karena memang aturannya memperbolehkan. Nah, satu-satunya yang tidak boleh adalah ternyata di kawasan konservasi. Terkatalah di itu ya kawasan konservasi namanya Cagar Alam Gunung Kamojang, Cagar Alam Kawah Kamojang, Cagar Alam Gunung Papandayan. Kumaha kondisina kerusakan aya. Naon wae nu nyebabkeun kerusakan aya di ditunya di negara pengusaha rakyat jelata. Di mana aja di kawasan cagar alam. Karena ternyata konsep kerusakan di cagar alam itu didefinisikan sangat ketat sekali. Naon cenah kerusakan di dalam kawasan cagar alam lain nuar tangkal hungkul. Di dalam kawasan cagar alam itu di Undang-Undang Nomor 5 1990 barang siapa yang menyebabkan perubahan keutuhan kawasan bisa dipidana 5 tahun dan denda 5 miliar nu tadi teh. Apa itu perubahan keutuhan kawasan? Kerusakan di dalam kawasan cagar alam itu ibarat Abi ieu di kawasan cagar alam atau ieu anggap we ieu subjek nu aya di dalam kawasan. Upami ku Abi dilemparkeun terus peupeus eta rusak sanes. Rusaknya. Tapi upami Abi ieu di dieu ku Abi dialihkeun ka dieu rusak tuh, henteu rusak. Tapi naon terjadi? Hanya perubahan tempat saja kan. Di kawasan cagar alam tekeng cek undang-undang. Barang siapa yang menyebabkan perubahan kawasan itu bisa dipidana 5 tahun. Tapi kumaha kondisi di ditu sami rusak. Nah, tapi subjek anu membuat kerusakan itu aya negara memang ya. Kemudian pengusaha aya, kemudian rakyat jelata. Kira-kira ya, lamun orang kampanye hayang menghentikan sebuah kerusakan, mana heula nu kudu diberesan, negara, pengusaha atau rakyat jelata? Rakyat jelata. Tapi Abi di negara nu kadua pengusaha, baru terakhir rakyat jelata. Pengalaman lebih gitu. Kenapa? Karena kieu. Motivasi kerusakan, rakyat jelata mah jang ekonomi, pengusaha mah jang eksploitasi, jang keuntungannya. Aya negara rekreasi. Naon banyak terakhir oknum-oknum negara tertentu ngarusak kadinya jang naon tepira jang ulin. Ciharus itu Charles William Wormser 1920 kedalamannya Danau Ciharus 30 meter. Ayeuna Danau Ciharus kedalamannya tidak lebih dari 2 meter rata-rata. Kunaon ku aktivitas ulin trail
Abi teu anti trail sepanjang di tempatna kabeneran cagar alam tong dorong nge-trail nu naik gunung oge teu meunang. Nah, Danau Ciharus itu sekarang jadi ngadeetan karena tanah-tanah nu kagerus ku motor trail itu kabeh berakhir di danau. Sementara ternyata hiji jalur motor trail mengakibatkan 25.000 meter kubik sedimentasi. 25.000 meter kubik teu kabayang ya. Apal truk anu sok ngangkut pasir rata-rata sabaraha kubik mah? 8 sampai 10 lah ya, anggapnya 10 we urang jejegkeun. 25.000 meter berarti dibagi 10 2.500, artinya 2.500 truk nu geus asup ka dinya. Ku hiji alasan teu pira ulin. Nah, baheula di Ciharus teh kitu kondisina teh. Abi datang ke rakyat jelata eta da memang aya nu ngebon oge di dalam kawasan cagar alam. Dicarek ku abi teh, we ngarasa PA teh, komo ngarasa geus apal kawasan. Ibu bapak terang pe kawasan cagar alam. Tong ku bapak di kebonan, nu arasup wae ka leuweung teu meunang. Si bapak ngajawab dengan sederhana. Cek bapak mah kikieuan teu pira jang naon, ame isuk bisa dahar. Lamun ieu leres cagar alam teu meunang kitu, nah hari bapak dicarek, hari Acep naik gunung. Ari Acep nu naik motor ka Ciharus nah diantep. Jedak teh eta mah asa didegungkeun. Anjis benernya. Jangan-jangan salama ieu urang ge jadi bagian itu anu ngarusak ka kawasan cagar alam. Jeung ari si bapa mah ngarusak cagar alam jang ekonomi, jang bertahan hirup, urang teu pirang jang ulin. Nah, makanya sejak saat itu kampanye dimulai di barudak heula pecinta alam. Sebelum teu wani pokona mah ka rakyat wah eta mah urusanna jauh. Karena lamun rakyat dieureunkeun naon anu bakal hilang mata pencaharian isuk dahar kumaha urang teu apa. Tapi lamun anu ngetrail nu naik gunung dieureunkeun misal teu meunang asup ka kawasan cagar alam di samping ngalanggar oge ngarusak. Naon nu bakal leungit? Henteu kan? Moal tiba-tiba nu ngetrail dekat Ciharus dekat cagar alam dieureunkeun. Teu meunang asup ka cagar alam tiba-tiba wah abi mau. Abi gelong, misalkan teu kitu. Anggar we kitu hirupkannya. Bahkan mau jadi nanaon gitu. Makanya teman-teman Sep Ciharus Sadar Kawasan itu kampanye utamanya adalah kepada teman-teman pecinta alam, anu rekreasi. Karena ternyata dari rekreasi pun bisa menyebabkan kerusakan yang lebih masif. Ini yang terjadi di hampir di semua tempat. Nah, kurang sambung ke terakhir lah. Nah, iya bisik manjar abi bohong tak. Tinggal poin D, memasuki kawasan cagar alam Kamojang diancam pidana penjara 10 tahun ternyata. Diancam penjara 10 tahun dan denda 5 miliar. Asup di cagar alam set 10 tahun. Asup ke cagar alam 5 miliar. Mana lu leuwih nyingsieunan ieu atau mitos aul? Cek abi mah ieu. Ieu urang mah sieun ku ieu. Panggih jeung aul mah sarua sih sieun. Kan asa teu mungkin kan sebagai manusia zaman ayeuna nya teu mungkin lah eueuh teu asup akal. Tapi ieu ge jadi teu asup akal akhirnya. Kenapa? Karena memang can pernah aya nu ngarusak leuweung, khususna nu ulin wae ngarusak leuweung, tapi nepikeun ka di penjara 10 tahun. Jadi ini lebih daripada mitos teu asup akal. Sigana mah di hampir semuanya, hampir di semua aturan di urang mah korupsi ge kan cuma di penjara sakumaha, tapi loba we anggar nu korupsi. Artinya teu nyingsieunan undang-undang kita. Teu matak jelema sieun. Nah, ini yang terjadi di Ciharus. Nah, makanya kita kampanye ke cagar alam heula. Nah, ieu gunung nu aya di Bandung Raya Hungkul. Lamun ditambahan ku Sumedang geus lah pokona mah seueur pisan gunung di Sunda ya. Jadi Bandung aya 662 tepat nama. Kurang jejegkeun jadi 700. Pertanyaanna, lamun sadaya kawasan cagar alam bisa dilindungi, apakah itu bisa menjamin moal aya bencana? Cek abi mah moal. Nah, karena tah di Bandung Raya nu luasna sakitu edan kieu ieu di Bandung Hungkul. Cagar alamna ngan sakumaha ieu ngan sakieu hungkul. Di luhurna Tangkuban Parahu jeung Burangrang. Di selatanna Gunung Tilu gunung aya hiji deui di luhureun Gunung Tilu, kemudian di sebelah timurna hanya Gunung Kamojang sareng Gunung Papandayan. Jadi secara undang-undang ya
anu teu meunang ruksak ngan sakieu hungkul. Jadi secara undang-undang mah ieu teu meunang ruksak, selebihna meunang ruksak meskipun aya amdalnya dan tata cara lain. Tapi faktana hanya ieu nu teu meunang ruksak. Jadi apakah akan menjamin kelestarian alam di urang itu terjaga? Sangat jauh. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah kepentingan Belanda. Lain cagar alam nu teu alus. Cagar alam itu sama dengan leuweung larang. Bedana masyarakat Sunda baheula nerapkeun konsep kawasan itu di kabeh pegunungan, di kabeh sungai-sungai. Ari Belanda dia hanya menerapkan ke tempat-tempat yang dia ada kepentingan. Khususnya di gunung-gunung anu memiliki mineral. Jadi ku Belanda mah cagar alam teh ngan di gunung-gunung ieu hungkul, lamun dibalikkeun ka konsep masyarakat Sunda, sebetulnya mah kabeh gunung teh dalam bahasa lainnya aya cagar alam. Kabeh gunung aya cagar alamna, aya hutan lindungna, aya baladahanna. Kabeh gunung aya tempat nu bisa dimanfaatkeun. Tapi aya oge tempat anu teu bisa dimanfaatkeun. Tapi ku Belanda dia hanya diterapkan hanya di beberapa kawasan saja. Gunung Tilu dan Gunung Simpan. Kanan itu cagar alam Kamojang jeung Papandayan. Di utara cagar alam Burangrang sareng Tangkuban Parahu. Sakitu-kitu. Jeung lamun dipresentasikan dari 662 gunung nu aya di Kabupaten Bandung di Bandung Raya hanya 60 gunung masuk ke cagar alam. Jadi nu dijamin secara konstitusi teu meunang ruksak ngan 10% hukum. Selebihnya itu boleh. Akankah menyelamatkan Citarum? Moal. Nah, dari sini barangkali saya ingin memperkenalkan salah satu konsep di masyarakat Sunda yang disebut dengan patanjala. Metode dan teknis bagaimana masyarakat Sunda zaman dulu menetapkan sebuah kawasan dan menetapkan batas-batas kawasan ada yang disebut dengan patanjala. Jadi setiap gunung memiliki konsep larangnya, tutupannya, dan bukaannya. Jadi patanjala itu adalah hukum. Di saat yang sama ia juga metode. Dia bersifat membumi. Kenapa? Karena penetapan kawasan itu bukan atas kepentingan Aino, misal Aino, wah, itu aya tempat ngeunaheun di ditu. Tapi eta lamun cek patanjala kumaha? Wah, sigana mah leuweung larang. Cek Aino teh geus ulah leuweung larangkeun, urang kawasan wisatakeun we, urang manfaatkeun. Nah, tidak bisa seperti itu. Patanjala mah justru dia memberikan hak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh alam. Jadi penetapan batas kawasan itu bukan kehayangan kita, tapi bagaimana gunung memberikan tanda. Salah satu tanda yang paling utamanya adalah air. Bagaimana kita harus ke gunung, kemudian mencari titik mata air paling atas. Dari situ kita bisa menentukan mana leuweung tutupan, bukaan jeung baladahan. Dan selalu ada baladahan. Ada baladahan artinya apa? Akan selalu ada batas di mana manusia boleh memanfaatkan, termasuk di dalamnya untuk wisata. Original karena ia datang dari kita, ya. Kenapa ini bisa dibilang original? Nah, contoh gini, di Timur Tengah ada sebuah hadis. Hadis menyatakan bahwa ketika Jabal Uhud itu mengeluarkan air, dia adalah salah satu tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Di dalam salah satu hadis mangga dipilari, salah satu hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat itu ketika Gunung Uhud mengeluarkan air. Bayangkan, bagi masyarakat Timur Tengah, simbol kiamat itu adalah ketika gunung mengeluarkan air. Bayangkan kalau itu diterapkan ke kita. Di Nusantara mah, khususnya di Sunda, gunung mengeluarkan air justru itu adalah simbol daripada alam masih terjaga. Artinya, patanjala ini begitu sangat membumi dan original hasil pemikiran masyarakat Sunda lama melihat bagaimana hubungan gunung dengan air. Karena hampir semua batas kawasan itu ditentukan bagaimana awalnya adalah air. Kemudian konvergensi itu maksudnya dia pertalian atau pertemuan daripada hukum metode dan membumi tadi. Dan ini harus dijadikan sebuah gerakan peradaban. Gerakan peradaban artinya kita harus menggali kembali pengetahuan kita di masyarakat lama, hubungannya dengan alam, dan yang paling penting adalah kita mempersebarluaskannya lagi. Karena yang non pengetahuan aya tapi itu disebarluaskan. Nah, ini salah satunya kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 5 2017 yang hubungannya dengan daya budaya.
daya desa budaya, ini penting banget. Dan salah satu semangat dari Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan menurut saya adalah yang tadi itu. Bahwa masyarakat Nusantara sudah hidup ribuan tahun di atas tanah yang sama, dan kita punya keyakinan bahwa masyarakat Nusantara punya pengetahuan yang efektif tentang bagaimana memperlakukan alam, dan pengetahuan lain secara umumnya. Tetapi hari ini pengetahuan itu justru kita lupakan. Nah, semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan adalah ia ingin menggali dan menghidupkan kembali. Makanya dalam pilar perlindungan hingga pemanfaatan, yang paling utama itu adalah revitalisasi kebudayaan. Ini sebagai pengenalan saja. Nah, ini masukan untuk Ainoy dan Desa Budaya. Kita lewat dulu. Ini contoh di Bandung yang masih menggunakan kebudayaan dalam memperlakukan alam. Di Desa Lamajang salah satunya. Nah, ini pelemahan yang tadi ya, dari Sodong sampai ke nomor 19 ada yang disebut SEMA atau kuburan. Kuburan jauh lebih efektifnya daripada Undang-Undang Nomor 5, karena di kuburannya biasanya selalu aya caringin, jeung caringin eta teu wani aya nu nuar. Nah, tadi Ainoy karena menyebutkan juga Gunung Institut, saya kebetulan bersama Ainoy sudah lama di Gunung Institut, dan Gunung Institut juga yayasan, bagian dari Yayasan Masyarakat Gunung Indonesia. Dan salah satunya saya ingin menginisiasi salah satunya bersama Ainoy itu kerjasama ke depan, tapi kamari kabur COVID untuk pendataan kembali gunung-gunung dan alam yang ada di sini. Karena mungkin orang bisa mencintai gunung yang ada di belakang kita, sementara orang teu apal emang gunung naon eta teh, sejarah naon di dinya. Ini pesantren gunung, mudah-mudahan kayak di Sumedang upami tos COVID kita bisa menyelenggarakan ini. Pesantren gunung di Jerona memperkenalkan tentang cerita gunung, ngagambar gunung, musik gunung, sareng hiji deui carita gunung, musik, ngagambar, kaulinan urang gunung. Itu pameran. Nah, ini ke depan bisa dijadikan, ini masukan sebagai kurikulum, jadi lamun kita melakukan pendataan pakai metode PRA di tempat kita ini ya. Jadi hayu orang mengenal kembali kampung halaman kita sendiri. Karena itu adalah cara utama agar kita bisa kembali mencintai kampung halaman. Mari kita gali lagi profil identitas desa di sini, kemudian ada sejarah apa, ada folklore apa, kemudian dalam konteks masyarakat ada pengetahuan apa yang masih hidup dan lain sebagainya. Ini sudah disiapkan, nanti salah satunya mau disampaikan ke Ainoy. Begitu barangkali yang bisa di-sharing untuk kesempatan hari ini. Terima kasih, hapunten bila aya lepat kata, anu kasinggung dan lain sebagainya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ya yang bisa kita ambil nilai ya dari tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya, dan terutama khusus mungkin ya tadi di yang terakhir itu ada satu skema ya yang nanti akan diterapkan di kurikulum sekolah alam yang akan saya bangun di sini ya, keterkaitan dengan nilai-nilai lama, pengetahuan lama, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional. Nah, saya mengatakan di sini tradisionalis ini sebenarnya hanya sebatas ukuran manusia zaman sekarang ya. Karena ketika berbicara tradisional itu kebalikannya adalah modern ya atau modernitas. Nah, tapi sementara yang saya coba analisis dari kata modern sekarang itu ukurannya hanya sebatas ke alat gitu. Ya. Orang pakai handphone, orang pakai laptop, orang pakai gadget, katakan itu orang modern. Ya, tapi ukurannya alat. Nah, sementara yang saya ketahui bahwa ternyata sistem pengetahuan lama, sistem pengetahuan tradisional, teknologi tradisional yang dikatakan zaman sekarang itu tradisional, itu ternyata dari tingkat modernitas
Ya, kemodernan itu sudah tercipta dari masyarakat lama dulu ternyata gitu. Ya. Yang menjadi titik ukurnya apa modernitas di zaman dulu? Pola pikir, budaya yang disampaikan, adat istiadat. Ya, nilai-nilainya ternyata lebih modern daripada yang sekarang. Gitu. Ya, dan ini mudah-mudahan yang bakal menjadi dasar kurikulum ini ya Kang Pep. Ya, karena kita punya tujuan yang sangat besar ya untuk satu perubahan atau